install when they do what they do and now terlalu tegang begitu tuh, aneh apa ya bertukar gagasan pengalaman ya. Ya itu temanya terkait tentang yang saya tawarkan beberapa hari lalu tentang gerakan mahasiswa saat ini tuh. Kita lihat kan kenapa saya angkat tema itu karena mungkin tapi bukan saya meragukan Ica, tapi ya mungkin karena saya punya bilang bahwa semangat berorganisasi mahasiswa saat ini kan kurang kan, apalagi banyak mahasiswa yang tidak mau lagi berorganisasi begitu kan. Usia kita hanya berbicara apa penyebab pandangannya, tetap penyebabnya karena tidak semangat memulai anak-anak berorganisasi kan begitu. Beda dengan era dulu ya tahun 2018 gitu ya ke belakang gitu. Cuma itu sebenarnya pertanyaan topik pembahasannya. Kita sesuai apa yang dijelaskan itu tentang apa problemnya tentang itu ya, sedikit untuk bagaimana kita bisa sering menggambarkan tentang kondisi kenapa mahasiswa itu mulai tidak kurang semangat begitu kan berorganisasi. Ya mungkin bisa jelaskan. Oke, terima kasih banyak Kang Anda Sarul. Sebelumnya Kak Sarul selagi senyum, assalamualaikum. Maksudnya begini Kak, sebenarnya kalau dari awal ini saya sebenarnya bukan orang gerakan, tapi ya seorang pembelajar lah bisa. Karena sekarang menempuh pendidikan di Universitas Muslim Indonesia jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan sekarang juga masih belajar sampai sekarang, bukan aktivis juga. Jadi kalau menjawab tadi apa yang disampaikan Kak Anda Sarul tentang semangat berorganisasi sih ya, saya juga tidak punya data persoalan mau tidak banyak tidaknya orang yang mau berorganisasi atau kurang atau lebihnya orang berorganisasi, tapi menurut kacamata saya melihat hal-hal ini ya memang di lingkungan atau di sekitar saya ini banyak juga teman-teman yang kurang semangat berorganisasinya, entah apa yang menyebabkan itu. Tapi kalau dari secara umum mungkin yang menyebabkan faktor kenyamanan dalam menggunakan media sosial kah, atau mungkin itu bisa jadi penyebabnya juga ya Kak, atau ya kalau masalah media sosial ya bisa, itu sangat pengaruhnya itu sangat penting itu pengaruhnya. Karena sebenarnya penting karena media sosial kan sangat telah berhasil merubah hampir seluruh aktivitas orang-orang ya. Iya. Termasuk konteks dari mahasiswa. Kenapa mahasiswa sekarang mulai malas organisasi? Karena perkembangan teknologi, modernisasi kan sudah mulai berkembang, bahkan masuk di lingkungan kampus. Bukan saja juga penyebabnya dalam media sosial, tapi banyak mahasiswa itu lebih senang namanya berleha-leha, seperti senang berjalan-jalan, pergi liburan atau ke mall. Itu kan yang disebut sebagai mahasiswa-mahasiswa hedonis ya. Itu juga kan pengaruhnya itu sangat berperan, perangnya itu sangat efeknya itu situasi begitu kan, itu efeknya sangat tidak bisa terbendung, itu tidak bisa lagi terhalangi karena kita sudah terlena dengan kehidupan seperti itu. Mungkin tadi Ica bilang bahwa mungkin pengaruhnya itu ya, saya juga meyakini bahwa itu betul itu terjadi. Tapi yang di sini juga pertanyaan ada jadi sedikit yang pertanyaan kan, Ica masih sering ya biasa di kampus
Alhamdulillah. Mungkin adalah sedikit melihat bagaimana aktivitas mahasiswa mungkin junior-junior ICA yang di kampus, bagaimana aktivitas organisasinya, apakah di himpunan atau di organisasi yang ICA masuki atau geluti, mungkin ada sedikit pengalaman melihat mahasiswa sekarang bagaimana bentuk aktivitas dalam organisasi. Ya, mesti gambar-gambar ya sedikit lah bagaimana melihatnya kan, masih Iya. aktivitasnya itu. Iya, ya. Itu maksudnya kalau dari segi himpunan, dari segi organisasi daerah atau organisasi eksternal lainnya, ada beberapa faktor sih menurut kacamataku dalam melihat hal ini. Kalau di himpunan misalnya, teman-teman kurang wadah, kurang ada daya tarik tersendirinya persoalan itu. Contohnya di teman-teman di sastra, apalagi jurusanku saya kan termasuk jurusan baru Kak di UMI. Sastra. Iya, jurusan bahasa dan sastra Indonesia kan termasuk jurusan baru, dan dari segi kuantitas masa masih kurang. Jadi mungkin kita juga tidak munafik persoalan kuantitas dalam organisasi, kita tidak munafik persoalan itu. Kita juga butuh massa untuk menghidupkan atau menggerakkan sebuah organisasi. Jadi faktor yang pertama menurutku itu di himpunan, bukan saya mengkritik himpunan, bukan, cuman menurut pribadiku mungkin itu kurangnya kita tidak ada yang kita dapati di dalamnya. Padahal kalau kita berorganisasi sebagai mahasiswa masyarakat intelektual, kita harus Oh ya saya tangkap. Maksudnya bagaimana? Ya tadi saya bilang bahwa kenapa mahasiswa itu kalau dalam organisasi itu kurang terlalu semangat begitu. Ada yang tidak dia dapatkan dalam maksudnya ada mungkin kondisi ya, maksudnya ada kondisi di dalam organisasi memang kurang nyaman bagi mahasiswa untuk berproses di dalam mungkin. Padahal mungkin yang saya tangkap dari itu mungkin dimaksud bahwa padahal kita sebagai mahasiswa itu disebut sebagai masyarakat yang berintelek, organisasikan itu sebagai wadah memang yang sinkron, maksudnya tempatnya orang berproses yang dimana tumbuhnya aktivitas intelektual, kan termasuk kegiatan-kegiatan pengkaderan, kegiatan-kegiatan mengadakan seminar-seminar, kan itu termasuk dalam lingkup kegiatan intelektual. Tapi kan mungkin saya yang merasakan atau mungkin juga yang merasakan, kalau saya dalam sendiri kan mahasiswa itu kan kurang tertarik sekarang namanya kegiatan-kegiatan semacam seminar. Kenapa tidak banyak mahasiswa itu kalau ikut kegiatan seminar pesertanya itu tidak terlalu banyak, atau jamilah kegiatan seminar mungkin diskusi saja yang kecil-kecilan kan kurang bernilai bagi mahasiswa yang memang menganggap bahwa apa sih ikut kajian begitu, apa sih ikut diskusi begitu. Itu Teman-teman sukanya kayak sekarang Kak, kalau dari pandanganku teman-teman sukanya sekarang ini adalah kegiatan-kegiatan yang bentuknya seremonial, bukan lagi kegiatan-kegiatan yang intelektual, bukan, tapi kegiatan-kegiatan yang betul-betul selesai kegiatan sudah dampaknya tidak ada. Kegiatan-kegiatan seremonial saja yang banyak teman-teman sukai dalam peringatan atau apa yang bentuknya seremonial saja. Jadi kalau dalam segi diskusi, dalam segi seminar itu teman-teman banyak kurang minat persoalan itu. Padahal kalau kita lihat dari segi dari segi keilmuan, di kegiatan seminar, misal seminar bahasa Indonesia, di situ kita paham, oh begini loh kalau kita belajar bahasa Indonesia. Di kegiatan diskusi kita saling bertukar pikiran, di mana
ada 2 atau 3 orang yang saling bertukar pikiran, di situ kita saling berbagi. Apa menurut organisasi, menurut teman ini seperti ini, organisasi yang digeluti teman ini seperti ini, mas. Artinya dalam 1 orang atau dalam 2 orang kita berdiskusi, kita bisa paham atau kita bisa gali ilmu dari orang-orang tersebut. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yang disukai oleh banyak teman-teman di sekeliling saya ini adalah kegiatan-kegiatan seremonial banyaknya. Oh iya ya. Ya saya paham itu. Begini, kalau saya lihat betul apa yang sampaikan kan, maksud itu sekarang lebih memilih, banyak memilih tentang maksudnya kalau dia juga melihat organisasi itu, kalau mau masuk organisasi memilih yang mana kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan kan. Begini, kenapa masih sekarang suka dengan kegiatan-kegiatan seremonial? Karena apa ya, seperti kan kalau kegiatan-kegiatan seperti yang event-event atau yang memang ada nuansa-nuansa musiknya ya, itu kalau apalagi kan begini, bukannya juga saya mau kritik tentang itu kenapa itu mahasiswa itu kalau lebih banyak itu hadir itu dalam kegiatan-kegiatan pasar. Nah itu pasar, kenapa bisa banyak hadir, karena di situ kan ada pertemuan, ada hal-hal yang menyenangkan, ngopi-ngopi Ya, silaturahmi, ketawa apa kan, ada kebahagiaan di situ. Itu kan mahasiswa sekarang mungkin maksudnya kan dia lebih membutuhkan hal-hal nuansa seperti itu daripada namanya kajian yang bertukar pikiran, membahas tentang hal-hal yang memang bagi mahasiswa yang tidak terbiasa ini pasti pusing tuh, apa yang dia bilang ini, apa dibahas ini, apa untungnya kita bahas ini kan. Itu mungkin dia menganggap hal seperti itu dia kurang minat, sehingga dia lebih senang itu dengan kegiatan-kegiatan yang nuansanya yang event yang seremonial itu. Kan begini, coba kalau Jami di sisi lain kan semacam kalau ada kegiatan umpamanya ada organisasi yang ingin mengadakan kegiatan seminar atau event dulu kan semacam seremonial, tapi kan dia tidak hadir dalam proses pencarian dana, tapi pas hari H semua banyak gitu kan. Itu kan bisa kita ingat bahwa mahasiswa itu yang hadir pas itu kan lebih memilih pas yang instan, dia tidak mau menikmati proses. Itu kan yang menjadi masalah yang menjadi masalah bagi kita yang aktif sekali organisasi, melihat adik-adik atau teman-teman itu yang itu. Ya bagaimana menurut saya melihat kalau ada hal-hal seperti itu, kan pasti kita sering melihat kejadian-kejadian begitu. Saya kalau dari segi masalahnya saya tidak masalah sih Kak. Kalau tidak masalah karena mungkin teman-teman juga ada kesibukan lainnya atau apa. Tapi kalau kita lihat dari segi proses, ya mestilah teman-teman juga terlibat dalam proses pencarian dananya, karena dalam proses pencarian dana itu kita betul-betul dilatih untuk berpikir ke depannya, caranya untuk mendapatkan anggaran untuk kegiatan seperti ini, begini loh caranya. Buat proposal, entrepreneur. Kenapa saya bilang entrepreneur? Karena teman-teman biasanya di organisasi yang saya geluti sekarang, biasanya kita buat makanan yang kita olah sendiri baru kita jual. Cara menjual loh seperti ini. Secara tidak langsung dalam pencarian dana itu kita diajar untuk jualan, berbisnis dan lain-lain. Bagaimana kita merasakan cari dana. Yang kayak begitu. Jadi hubungan emosional antara teman-teman yang membuat produk itu atau makanan itu terjalin di situ. Ini hubungan emosionalnya dapat di situ. Kita bisa menemukan bagaimana kebersamaan. Kebersamaan. Menyatukan misalnya. Sebenarnya kalau kita betul apa namanya kan. Sebenarnya kalau kita mau
betul-betul ingin berproses, pasti kita menemukan hal seperti itu yang dijelaskan. Tapi kan juga di sisi lain itu dia bilang tidak mau permasalahkan. Saya tidak pernah mempermasalahkan bahwa mahasiswa yang teman-teman kita yang biasa hadir pada hari hanya itu kan kita tidak bisa juga untuk memarahinya atau menegurnya kan, tapi melihat juga kita juga menganggap bahwa ketika ditegur kan takutnya nanti ada spasi atau menyimpan rasa tidak senang sehingga dia tidak mau lagi datang. Kalau saya ditegur boleh, tapi untuk marah persoalan itu kita tidak. Kalau saya dari segi pribadi ya tidak. Ngapain kita marah kalau persoalan itu? Kalau kita tegur berarti kita mengingatkan teman tersebut bahwa saya berproses, nikmati prosesnya, ikut juga dalam proses itu, karena kalian nanti teman-teman nanti yang akan dapatkan hasilnya sendiri ketika berproses. Jika teman-teman datang saja di kegiatan tidak menikmati proses tersebut, berarti teman-teman menyukai hal-hal yang instan saja, instan terus. Kegiatan bisa datang kak deh. Kalau kan ya itu sangat memang benar yang kalau kita ketika ditegur ya, kalau kita memang berpikir yang terbuka, berpikir saya kalau umpamanya saya ditegur oleh senior saya tertentu, kalau memang saya berpikir terbuka dan tidak mendepankan emosi ketika ditegur kan, itu kan lebih kita terima, oh iya kenapa senior saya ditegur saya begitu karena mungkin karena saya merasa bahwa saya tidak menikmati proses sehingga saya datang di kegiatan ini. Dia nasihat-nasihat itu kan sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk kita, bukan sebenarnya menjelek-jelekan, tapi dia itu memberi kita motivasi. Kalau mahasiswa yang berpikir sehat ya, maksudnya lebih terbuka. Tapi kan saat ini kan lebih banyak tuh mahasiswa ketika ditegur itu tapi mengartikan hal itu semacam tanda kutip dia langsung baper. Ya itu kan tapi itu lebih banyak terjadi ya, sehingga dia menganggap bahwa saya tidak mau lagi ke sana, saya tidak akan datang karena saya sudah ditegur, nggak enak mah. Itu kan hal-hal dia menyimpulkan hal seperti dia menganggap bahwa itu semacam buruk baginya, padahal kalau kita lebih terbuka kan pasti itu sebagai motivasi, oh ya supaya lebih nanti kedepannya saya akan lebih aktif lagi. Yang jadi masalah kan mahasiswa dalam ketika ditegur itu dalam dia menyimpulkan itu semacam pakai suka baper. Iya, kalau saya kak begini, saya juga pernah menegur teman-teman dan saya juga pernah ditegur, bahkan sering lah untuk ditegur supaya bahkan saya sampaikan sama teman-teman, tegur saya kalau ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak disukai teman-teman tegur. Tapi maksudku begini, tergantung orang yang kita mau tegur. Maksudnya banyak kita ini beda orang beda karakter loh, beda orang beda karakter. Jadi ketika karakternya teman-teman orang-orang yang kita mau tegur karakternya keras, jangan kita juga keras menegurnya. Jadi kalau karakternya juga teman lembut, ya tegur juga dengan lembut. Tapi kalau karakternya yang keras mau ditegur dengan keras, batu tabrak sama batu, aduh. Oh berarti ini jadi tergantung karakternya, karakter seseorang tersebut yang mau kita tegur. Ya, berarti ini berarti sini kita kembalikan bagaimana seorang pemimpin atau seorang ketua melihat anggotanya dari segi karakter ya. Berarti kan bisa kalau sudah membaca karakter teman-temannya atau pengurusnya, pasti dia juga bisa membentuk karakter dalam bentuk menegur bagaimana. Oh kalau orang ini saya tidak bisa menegur dengan keras, pasti harus pelan karena dia orangnya suka menyimpan membawa perasaan emosian. Ya. Itu berarti itu kita harus pandai-pandai melihat teman-teman kita yang memang karakternya yang sedikit suka baper, ada yang juga yang lebih terbuka, lebih tidak suka baper tapi lebih menerima ya itu. Supaya bisa dia mampu menerima apa yang kita sampaikan atau kita tegur. Supaya mampu dia. Karena kalau dipaksa atau langsung
ditegur dengan nada keras, ya pasti baper, apalagi ditegur di tempat umum. Nah, sudah pasti. Ya, oh iya, kena apa ya? Saya juga saya pernah mendapat pengalaman seperti itu ketika ada dulu yang letting saya atau teman saya, dia pada saat itu dia jadi ketua. Dia memang sudah tidak bisa menahan emosinya ya. Dia mau menegur pada saat di kegiatan massa. Tapi saya bilang kalau kamu menegurnya itu tidak bisa itu tidak bisa memberi hal yang terbaik kalau kau menegur. Maksudnya kau tidak akan dapat hal yang baik, kesimpulan yang terbaik ketika kau tegur di tempat umum ya. Itu efeknya akan buruk. Jadi saya bilang jangan tegur. Kenapa? Jangan tegur di tempat umum. Jangan tegur di tempat umum. Karena sama saja dipermalukan kalau begitu kan. Ya, itu yang saya maksud. Makanya saya bilang saya tegur karena itu tidak mempereda masalah, tapi hanya memperkeruh. Ya. Makanya saya bilang nantilah kalau dalam kondisi aman kau bisa tegur atau berdua kan. Berdua itu. Makanya di sinilah mungkin yang kesimpulan dari Ica, mungkin bagaimana seorang pemimpin yang pandai-pandai melihat kondisi. Iya. Itu kan begini juga seperti diskusi pembahasan kita ini kan memang kita tidak bisa juga mau melawan situasi yang memang maksudnya sudah lebih banyak yang berleha-leha ya malas berorganisasi. Kalau dia berorganisasi kan itu tidak ditahu apakah dia memang niat atau karena ada paksaan. Kan efeknya yang mahasiswa yang dipaksa masuk organisasi kan efeknya kan pasti ada dua, apakah dia memang pas masuk organisasi dia akan sadar, keduanya sebaliknya mungkin dia akan merasa memang niatnya sudah tidak masuk, niatnya memang tidak mau berorganisasi karena ada paksaan, mungkin dia bisa tidak aktif, akan mungkin menghilang. Itu hanya menghargai yang panggil. Itu jadi tapi mungkin ada pandangan tentang kondisi, tapi maksudnya kalau situasi seperti itu mahasiswa yang dipaksa dengan ada memang yang dipaksa tapi maksudnya jadi itu sadar di situ, oh ternyata awalnya saya tidak ada niat, pas masuk ternyata bagus, saya berproses. Saya sebenarnya juga Kak orang yang dipaksa sih untuk berorganisasi. Kenapa saya bilang? Karena kakak, sepupu, maksudnya sepupu orang-orang yang organisatoris menurut saya juga. Jadi pas saya masuk kuliah dijemput oleh organisasi daerah KPMPN. Jadi saya awalnya terpaksa untuk masuk di situ karena awalnya saya dijemput oleh KPMPN sampai akhirnya menginjakkan kaki di dunia kampus, dikawal terus. Jadi secara langsung saya terpaksa untuk masuk dan akhirnya saya nyaman di dalam karena ada beberapa yang saya inginkan saya dapat di dalam, mulai dari belajarnya, persaudaraannya, yang paling penting itu yang diajarkan di organisasi kedaerahan adalah sopan santunnya, saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling saya dapat. Dari segi keilmuannya juga ya sih, kalau kita hal-hal seperti itu kan memang yang tadi sebutnya kan hal yang memang yang tidak kita temukan yang sebelumnya. Pas masuk organisasi ternyata begini organisasi, ternyata enak ya. Kita bisa belajar, ada hal yang tidak pernah dapat di sekolah bangku SMA, ternyata di sini ada, dan itu kita anggap sebagai tantangan buat kita untuk bagaimana berproses. Itu kan hal seperti itu kan memang biasa ada yang terjadi kan, tapi kan itu hanya sebagian memang orang yang bisa merasakan seperti itu, tapi banyak yang mundur, maksudnya tidak nyaman seperti itu. Mungkin kalau diskusi kita ini ya
saya anggap bahwa saya bisa simpulkan ya, maksudnya mungkin pembahasan kita tentang mahasiswa sore ini yang menjelang malam, saya anggap bahwa saya bisa simpulkan saja, mungkin tidak perlu lagi panjang lebar kita bahas. Apa yang disampaikan itu kita bisa simpulkan bahwa seperti apa juga saya diskusi sama saudara Ica, bahwa kondisi mahasiswa memang sudah seperti itu. Kita saja yang pandai-pandai bagaimana merawat kondisi itu, bagaimana mengawal teman-teman untuk bisa fokus dalam proses organisasi ya. Mungkin diskusi kita sampai sini ya. Iya. Pertama saya terima kasih kembali sama Ica. Saya yang terima kasih sama sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan sedikit pengalamannya dalam melihat mahasiswa dan sedikit ide-idenya, gagasannya. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin diskusi kita kali ini cukup sampai sini. Mungkin nanti pertemuannya saya bisa